Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Andi Priyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Depok. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan-kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Tidak melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. 4. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Kemudian, pertanyaannya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, guru sebagai sumber informasi utama. Dalam pembelajaran, saya adalah sebagai pengirim informasi utama, sedangkan siswa sebagai penerima pasif. Saya biasanya memberikan ceramah atau menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. 2. Penekanan pada pembelajaran satu arah. Di dalam pembelajaran, saya cenderung menekankan pembelajaran satu arah, di mana saya menyampaikan materi tanpa banyak interaksi atau diskusi dengan siswa. Siswa memiliki peran terbatas dalam proses pembelajaran. 3. Orientasi pada hafalan dan reproduksi. Di dalam pembelajaran, seringkali mengutamakan hafalan dan reproduksi informasi. Siswa diharapkan mengingat dan mengulang kembali apa yang telah diajarkan dengan sedikit penekanan pada pemahaman mendalam atau aplikasi pengetahuan. 4. Evaluasi berbasis tes. Evaluasi dalam pembelajaran yang saya lakukan cenderung dilakukan melalui tes atau ujian tertulis. Penilaian lebih fokus pada kemampuan siswa untuk mengingat dan mengulang informasi yang diberikan. Berikut ini adalah contoh video saya mengajar ketika sebelum mempelajari modul 1.1. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Peran siswa yang menjadi aktif. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, peran siswa menjadi lebih aktif. Mereka terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan berbagai kegiatan interaktif. 2.
fokus pada pemahaman dan aplikasi. Saya berusaha untuk membangun pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi pengetahuan siswa. Lebih dari sekedar hafalan, pembelajaran kali ini mendorong siswa untuk memahami konsep dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda. 3. Penggunaan beragam strategi dan media pembelajaran. Di dalam pembelajaran, saya menggunakan beragam strategi dan media pembelajaran, seperti diskusi kelompok, simulasi, permainan peran, presentasi proyek, teknologi, dan sumber daya online. Hal ini membantu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 4. Evaluasi beragam. Evaluasi yang saya gunakan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penugasan proyek, presentasi, diskusi, portofolio, dan penilaian berbasis kinerja. Penekanannya bukan hanya pada pengetahuan faktual, tetapi juga pada keterampilan, pemahaman konsep, dan penerapan praktis. 5. Peningkatan kolaborasi dan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang saya gunakan kali ini mendorong kolaborasi dan kerjasama antara siswa. Mereka diajak untuk berbagi ide, berdiskusi, bekerja dalam kelompok, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Berikut ini adalah contoh video saya mengajar setelah mempelajari modul 1.1. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang pembelajaran yang aktif dan interaktif. 2. Menerapkan pendidikan yang menuntun. 3. Mengutamakan aspek budi pekerti. 4. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 5. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan-kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Keterhubungan antar topik meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar kita. Kesimpulan dan refleksi ini membangun fondasi yang kuat dan membantu kita tumbuh. Dengan mengaplikasikan wawasan ini ke modul berikutnya, kita melanjutkan perjalanan pembelajaran dengan semangat. Terima kasih dan semoga kita terus berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.